Salam jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dimampukan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dan di sini saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Panggilan ibadah di dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai 15. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita mengangkat pujian, yaitu Ajar Kami Tuhan. Kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini, karena kasih dan anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh melakukan ibadah di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan melawat setiap hati kami, melayakan kami untuk kami boleh mengikuti ibadah sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati hamba sebagai pemimpin pujian, pemusik, tim singer, dan bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah kami semua melalui ibadah kami, hati kami disejukkan, hati kami diubahkan dengan puji-pujian, bahkan dengan kebenaran firman yang akan disampaikan Tuhan. Mari Engkau sungguh melawat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam masa-masa sulit sekalipun Tuhan. Engkau selalu menopang mereka, Engkau selalu memberikan kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita meminta Tuhan memurnikan setiap hati kita. Kita malu dengan apa yang kita lakukan. Setiap dosa-dosa kita katakan aku setia kepadamu Tuhan, tetapi kenyataan Tuhan tidak mendapati kesetiaan kita. Biarlah Tuhan memurnikan hati kita, menyucikan hati kita agar tetap tersadar akan bagaimana penderitaan Tuhan di kayu salib. Kita angkat pujian kita, murnikanku. Denganmu murnikanku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu, agar ku setia padamu, agar ku setia Ayat pengakuan dosa diambil dari kitab Yakobus ayat 4, pasal 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, seperti pujian yang kami dengar tadi ya Tuhan, bahwa kami sering melayani diri kami sendiri. Kami lebih mementingkan akan kedagingan kami ya Tuhan, kesenangan, harta dan kuasa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami manusia berdosa yang sering terus jatuh di dalam dosa yang sama.
Kiranya Tuhan mau mengampuni kami ya Tuhan. Kami juga kadang sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami sering menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami ya Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami dapat melakukan seturut dengan firman-Mu. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Kami sujud di bawah kaki-Mu, berlutut dan memohon. Terima kasih ya Tuhan atas semua pengampunan dan penebusan yang Kau lakukan di atas kayu salib untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru diambil dari Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Mari kita menaikkan pujian percaya dan patuh ayat 1 dan 2 KPPK 240. Saya persilakan berdiri, mari kita bersama-sama mengangkat pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah kita mengaku dosa dan kesalahan yang kita perbuat, selama kita masih Tuhan berikan kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebentar lagi juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana hidup sebagai orang-orang percaya, bagaimana hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita dari KPPK nomor 144 ayat 1 dan 2, firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh
ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Ayat 2. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepadamu. Berikan kami hati yang rindu untuk dapat mendengar firman-Mu. Bukalah pikiran kami sehingga setiap kami tidak menentang firman Tuhan, melainkan menjadikannya bagian di dalam kehidupan kami. Lembutkan hati kami Tuhan sehingga kami siap menerima firman itu. Dan biarlah setiap kami dapat menanam firman itu dalam hati kami, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya, untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-Mu di GKI Muara Baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bertemu kembali untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Perikopnya adalah, judul perikopnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang yang jalan-jalan, yang ingin jalan-jalan keluar kota begitu ya. Dia mempersiapkan banyak hal. Lalu dia bersama dengan teman-temannya mengendarai mobil untuk sampai ke kota tujuan. Mereka sangat senang sekali, mereka sangat antusias sekali, mereka sangat semangat sekali. Karena itu di dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara,
mereka bercanda, mereka bersuka cita, mereka tertawa, terbahak-bahak satu dengan yang lainnya. Karena saking senangnya mereka akan pergi ke kota lain. Wah, ini sepertinya tidak cocok seperti cerita masa sekarang ya. Masa sekarang ini dilarang mudik, dilarang ke kota lain begitu ya. Tetapi ini ceritanya di sini dia ingin pergi ke kota lain. Ini cerita zaman dulu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, dia mengendarai mobil itu dituntun oleh Google Maps ya, Google Maps. Jadi ada suara dan ada arahan yang akan menunjukkan orang ini menuju kota tujuan yang lain. Karena saking senangnya mereka tertawa, terbahak-bahak, dia tidak memperhatikan suara dari Google Maps, dia tidak memperhatikan arahan peta yang Google Maps itu tunjukkan. Sehingga dia melewati satu belokan. Ketika Google Maps meminta putar balik, dia lurus terus. Diminta belok, dia malah terus lurus. Wah, ini gawat nih Bapak Ibu Saudara ya. Tadinya perjalanan itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Nah, sekarang dia butuh waktu kurang lebih 6,5 jam untuk sampai ke kota tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, teralihkan. Kita seringkali teralihkan ya, sama seperti seorang pengendara mobil ini. Dia teralihkan dengan sukacita, dengan tertawa, dengan candaan, dengan perbincangan, sehingga dia tidak menghiraukan petunjuk dan tidak mendengarkan petunjuk dari Google Maps. Nah, demikian juga kita seringkali teralihkan. Kita tidak bisa fokus kepada satu hal karena teralihkan oleh banyak hal. Tadinya kita ingin fokus kerja begitu ya. Tiba-tiba ada satu berita yang menarik. Wah, akhirnya kita melihat berita itu, mencari tahu lagi lebih dalam. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa fokus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa dulu murid-murid Tuhan Yesus juga demikian. Dia teralihkan, fokusnya daripada Allah, daripada Tuhan Yesus teralihkan. Nah, hal ini terbukti dari pertanyaan yang diajukan mereka kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-6, mereka bertanya begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang yang berkumpul di situ. Dibilang di ayat yang ke-6, ada orang-orang yang berkumpul di situ. Tentu para murid dan beberapa orang lainnya sedang berkumpul di sana. Nah, kejadian ini adalah sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kubur begitu ya. Lalu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka berkumpul. Di tengah-tengah ada Tuhan Yesus di sana. Kemudian Bapak Saudara, ketika mereka berkumpul, mereka mengajukan satu pertanyaan. Mereka kumpul nih, lalu mereka bertanyanya cuma satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya mereka sudah merembukan pertanyaan itu. Mereka sudah menyepakati satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka sama-sama sepakat untuk menanyakan, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, mengapa mereka ini sengaja bertanya mengenai hal ini, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka terlalu fokus kepada dunia. Mereka terlalu fokus kepada kerajaan dunia. Mereka terlalu fokus bagaimana caranya mereka bisa bebas dari Romawi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus tidak ingin mendirikan kerajaan secara fisik di dalam dunia ini. Tuhan Yesus ingin mendirikan sebuah kerajaan rohani. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan di tengah-tengah Israel. Karena pikir mereka, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus mendirikan kerajaan di tengah-tengah Israel, pastinya murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang terdekat yang ada di dekat Tuhan Yesus waktu itu, pastinya mereka akan mendapatkan tempat-tempat atau posisi-posisi yang penting di dalam kerajaan. Mereka berpikir tentang kenyamanan kalau bisa duduk di posisi yang penting. Mereka berpikir tentang kedudukan kalau mereka bisa duduk di dalam posisi yang penting. Mereka juga memikirkan mungkin pundi-pundi atau uang yang akan mereka bisa terima kalau mereka duduk di posisi penting di dalam satu kerajaan.
Bapak Ibu Saudara, inilah pikiran mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan mendirikan kerajaan yang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka terlalu terpaku dengan kebebasan dunia. Mereka lebih memikir kebebasan dunia, tetapi Allah lebih memikirkan kebebasan dan kerajaan secara rohani. Bapak Ibu Saudara, murid Tuhan Yesus teralihkan dari Allah menuju kepada dunia. Adakah kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara? Adakah fokus kita juga teralihkan dari Allah kepada dunia? Seringkali HP dan media sosial mengalihkan kita. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita kan selalu pegang HP, lalu ada media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp begitu ya, dan lain-lain. Nah, ketika kita ingin beribadah kepada Tuhan misalnya di hari Minggu, lalu kita kan ibadah di handphone ya dengan YouTube. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang ibadah di YouTube dengan handphone begitu. Tiba-tiba ada handphonenya getar, deret, WhatsApp masuk. Waduh, hati kita mulai nggak tenang Bapak Ibu Saudara. Siapa nih yang tadi WhatsApp ya? Pesannya penting nggak ya? Akhirnya karena dia gelisah, dibukalah. Ibadahnya nanti dulu, tunggu dulu sebentar. Yang penting buka dulu WhatsApp, begitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali semua itu mengalihkan kita. Sehingga kita yang tadinya terfokus kepada Tuhan teralihkan kepada dunia. Nah, dunia memang berusaha menawarkan kita begitu banyak hal. Sehingga kita tidak bisa terfokus kepada Allah. Sehingga tidak bisa terfokus untuk menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Harta, kesibukan, handphone, internet, media sosial, semua itu adalah cara dunia untuk mengalihkan fokus kita daripada Allah menuju dunia. Bapak Ibu Saudara, fokus kepada Tuhan itu adalah hal yang terbaik yang harusnya kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, fokus murid-murid Yesus saat ini, mereka itu ingin kerajaan Israel, sebuah kerajaan yang damai, satu tempat yang dibebaskan dari orang Roma. Nah, kalau bisa Tuhan membangun kerajaannya saat ini, maksudnya murid-murid Tuhan Yesus, jangan nanti-nanti, saat ini begitu ya. Sehingga mereka dapat posisi kedudukan yang baik serta nyaman. Nah, tetapi Tuhan Yesus dari pertanyaan murid-muridnya ini memberikan sebuah jawaban yang berhikmat sekali. Tuhan Yesus begini jawabnya di ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak sedang membicarakan kerajaan secara fisik ya, Israel secara fisik. Tetapi kerajaan Allah secara rohani. Bahwa sebetulnya orang-orang akan berada di surga dan dengan keadaan yang sudah dipulihkan, orang-orang Israel mereka akan berjumpa dan menikmati Allah di surga nanti begitu ya. Nah, mereka orang-orang Israel ini artinya adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah, orang-orang pilihan Allah. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang-orang inilah yang akan menikmati surga itu sendiri, Bapak Saudara. Namun kapan hal itu akan terjadi tidak ada seorang pun yang tahu. Kapan Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan itu, kita maksudnya ini berbicara tentang akhir zaman begitu ya. Tidak ada yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Bagian firman Tuhan lain dikatakan Tuhan itu datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu waktunya, tanggalnya. Kalau ada yang bicara waktunya nanti tahun sekian, tanggal sekian, jam sekian terjadi kiamat, hati-hati Bapak Saudara. Itu bukan pengajaran yang firman Tuhan ajarkan. Karena firman Tuhan mengajarkan hanya Bapa yang tahu. Kapan itu terjadi hanya Bapa yang tahu. Sehingga kita tidak perlu fokus kepada hal-hal itu, Bapak Saudara. Mendingan daripada fokus kepada dunia ini dan apa yang ditawarkan, sebaiknya pengikut Tuhan, seorang murid terfokus kepada perkara surgawi saja dan kepada Tuhan saja.
Sebaiknya kita fokus kepada perkara surgawi dan kepada Tuhan saja. Maka di ayat ke-8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katanya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, Bapak Saudara, kuasa. Nah, kata kuasa di dalam bahasa aslinya dipakai kata dunamis, ya, dunamis. Kalau Bapak Saudara dengar kata dunamis ini, ingat kata apa, Bapak Saudara? Dekat dengan kata apa? Dunamis. Ya, dunamis itu dekat dengan kata dinamit, ya, dinamit. Nah, Bapak Saudara, kata dinamit ini memiliki satu ledakan dan pengaruh ledakan yang cukup besar, Bapak Saudara. Yang artinya, Bapak Saudara, dunamis ini bicara soal kuasa yang besar, bicara soal sebuah pengaruh yang besar yang Roh Kudus berikan kepada orang-orang percaya. Nah, kuasa dan pengaruh yang Roh Kudus berikan kepada orang-orang percaya membuat setiap kita dapat terfokus kepada pekerjaan Allah. Dan pengaruh dan kuasa yang cukup besar ini juga membuat kita dapat memiliki keberanian yang besar untuk dapat memberitakan tentang kebenaran atau kabar baik itu. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang bersaksi, dengan kuasa yang dimiliki ini, Bapak Saudara, setiap kita harus menjadi saksi Tuhan, katanya. Setiap kita yang menerima kuasa daripada Roh Kudus menjadi saksi Tuhan. Nah, saksi dalam bahasa aslinya dapat diartikan, dapat kita tahu arti bahasa aslinya martos, ya, atau akrab di telinga kita itu kata lainnya martir. Dapat diartikan martir, atau gereja seringkali memakai kata marturia yang lebih kurang artinya mirip, menunjukkan bahwa setiap kita gereja memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bersaksi. Nah, berbicara tentang bersaksi, ada beberapa hal yang menjadi cara untuk kita bersaksi. Yang pertama, kita bersaksi melalui teladan hidup. Perkataan, perbuatan, nah itu penting, ya. Setiap orang Kristen itu dilihat dari perkataan, perbuatan, pola pikirnya. Jadi kalau kita perkataannya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan, perbuatannya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan, wah ini gawat. Kalau bersaksi orang bisa bilang, Allah kamu aja ngomongnya begitu, perbuatan kamu gitu, kamu memberitakan kabar baik kepada saya. Maka kita perlu terlebih dahulu menyaksikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah disentuh, diubah oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan kita berbeda dengan orang lain, bagaimana perkataan kita berbeda, bagaimana sikap kita berbeda. Kita menunjukkan kasih bahkan kepada musuh kita. Kita menunjukkan damai sejahtera, kehadiran kita mendatangkan damai sejahtera. Kehadiran kita mendatangkan sukacita di tengah-tengah komunitas. Kalau orang lain melihat kita dan ketakutan, wah ini bahaya, Bapak Saudara, bahaya, ya. Nah, maka kita perlu bersaksi melalui teladan hidup terlebih dahulu. Nah, kalau bersaksi tentang teladan hidup sudah baik, ini lalu kita harus berlanjut, Bapak Saudara, berlanjut. Tidak hanya cukup bersaksi melalui teladan hidup. Kadang-kadang orang bilang, saya nih udah bersaksi loh, perkataan saya baik, perbuatan baik, saya tidak perlulah memberitakan kabar baik. Itu salah, Bapak Saudara. Banyak orang seringkali menjadikan tameng teladan hidup ini sebagai tameng, sehingga kita tidak perlu bersaksi begitu, ya, dengan mulut kita sendiri tentang kabar baik, tidak perlu. Nah, ini bahaya, Bapak Saudara. Selain bersaksi dari teladan hidup, kita juga perlu bersaksi secara langsung dari perkataan perbuatan kita. Dengan mulut kita memberitakan kabar baik kepada orang lain, sehingga mereka dapat mendengar, mereka dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi di dalam hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersaksi dengan mulut harus disertai juga bersaksi dengan teladan hidup. Jadi ini berdua saling berkaitan, ya. Dua-duanya nih harus dilakukan, tidak boleh satu saja, dua-duanya harus dilakukan.
Kalau orang, tadi ya saya bilang kalau orang hanya bersaksi dengan mengatakan tentang berita kabar baik itu, tetapi dia perkataan perbuatannya tidak baik, maka dia tidak menjadi teladan hidup dan kesaksian tidak didengar oleh orang lain. Maka kita perlu dua-duanya kita lakukan sehingga orang lain merasakan kehangatan kasih Tuhan dan mereka dapat menerima kabar baik itu dengan mudah di dalam kehidupan mereka. Milikilah Bapak Saudara gaya hidup seorang Kristen, gaya hidup bersaksi ini. Nah, kemudian ayat 8b ini sebuah hal yang unik ya Bapak Saudara ya. Tadi kan diminta untuk bersaksi ya, kita diminta untuk bersaksi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, di mana saja? Di Yudea, terus di Samaria, terus sampai ke ujung bumi. Nah, Yudea Bapak Saudara ini bicara tentang orang yang dekat dengan kita. Kita harus bersaksi pada orang di sekeliling kita. Anggota kita di rumah yang belum mengenal dan merasakan kehangatan kasih Kristus. Lalu siapa lagi? Tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, anggota keluarga besar kita. Kita perlu bersaksi, menyaksikan kehidupan kita dan mengatakan secara langsung tentang kabar baik itu. Lalu kita juga perlu bersaksi di Samaria katanya. Samaria ini adalah satu tempat yang asing begitu ya bagi orang-orang Israel pada saat itu. Nah, sehingga kita juga perlu bersaksi kepada orang-orang asing, orang-orang yang mungkin kita baru temui, orang-orang yang mungkin adalah orang-orang yang sengaja kita dekati untuk kita beritakan kabar baik. Kita perlu menyaksikan kabar baik itu supaya mereka bisa merasakan kehangatan kasih Kristus. Lalu dikatakan ke ujung bumi. Nah, ujung bumi ini mana nih ya? Emang bumi ada ujungnya? Bumi kan tidak ada ujungnya begitu. Karena di anggapan orang dulu, ujung bumi itu di dalam pemahaman penulis ini adalah Romawi. Romawi karena Romawi ini sebagai pusat begitu ya. Sampai ke tempat yang jauh, bahkan cukup besar atau sebuah kota lain begitu ya. Kita perlu menyaksikan Injil itu. Beda pulau, beda negara, maka ada misionaris begitu Bapak Saudara ya. Mereka menyaksikan kabar baik itu kepada orang-orang lain. Nah, uniknya Bapak Saudara, dipakai kata di sini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan katanya di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini Bapak Saudara bukan sebuah tingkatan. Kamu bersaksi dulu ke orang dekat. Lalu kalau semua udah, bersaksi ke orang yang asing. Kalau semua udah, kota kamu semuanya udah kamu saksikan, lalu pergilah ke lain negara, lain kota. Bukan begitu Bapak Saudara. Kata dan di sini menunjukkan sebuah simultan yang harusnya sesuatu itu dikerjakan secara bersama-sama. Nah, misalnya ya. Saya makan sambil memegang sendok. Makan iya, pegang sendok iya. Menggayam iya, mengunyah makanan iya, memegang sendok iya. Misalnya saya mengendarai mobil sambil melihat jalanan di depan. Saya megang setir, tapi juga saya melihat jalanan di depan. Artinya apa? Satu aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Nah, demikian juga dengan bersaksi. Kita perlu bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita, tapi kita juga perlu bersaksi kepada orang-orang yang lebih jauh dari kita, orang-orang asing, bahkan orang-orang di tempat lain. Ini perlu dilakukan secara bersamaan. Maka Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara mengambil bagian untuk dapat melakukan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang pelayan Tuhan yang aktif begitu ya. Dia datang ke gereja, dia tahu tentang kabar baik itu. Dia tahu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai Tuhan, menebus dosa kita. Lalu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima hidup yang kekal. Dia tahu berita tentang orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang akan diampuni dosanya dan dapat memiliki relasi yang baik dengan Bapa. Karena itu dia akan mendapatkan jalan untuk menuju ke surga. Dia tahu berita tentang itu. Tetapi Bapak Saudara, ketika ada satu temannya datang kepada dia, saya
lelah. Temannya bilang, saya lelah. Sepertinya saya butuh sesuatu untuk menguatkan saya. Saya dengar kamu ada berita baik ya yang bisa disampaikan. Waduh, temannya yang tanya, Bu Saudara. Lalu pelayan yang aktif di gereja ini berkata, oh iya saya ada, tapi tunggu ya. Nanti saya ceritakan, nanti saya hubungi kamu. Saya mau pelayanan dulu di gereja. Dia pelayanan di gereja. Sampai beberapa hari kemudian, dia tidak mencari temannya yang butuh akan kabar baik ini. Temannya menghubungi lagi. Kapan nih kamu bisa cerita tentang kabar baik? Lalu pelayan di gereja ini berkata, nanti ya, saya ada kegiatan ini dulu sebentar. Pekerjaan saya menumpuk. Nanti. Sampai akhirnya satu kali dia teringat, wah saya harus ceritakan hari ini kabar baik. Dia datang ke rumah temannya yang sedang kelelahan itu. Ternyata temannya sudah meninggal. Nanti. Pada akhirnya dia menyesali, Saudara. Dia tidak dapat memberitakan kabar baik itu kepada temannya. Bapak Saudara, mari kita ambil setiap kesempatan untuk memberitakan kabar baik sehingga semua orang dapat menerima Tuhan Yesus dan mereka mendapatkan jalan menuju kehidupan yang kekal. Bapak Saudara, setelah menyampaikan pesan-pesan ini kepada murid-murid dan orang-orang yang ada di sana, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Inilah yang hari ini kita sedang peringati tentang Tuhan Yesus naik ke surga ya. Di ayat ke-9 sampai ke-11 saya bacakan satu kali lagi bagian ini untuk kita. Tetapi ayat ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Saudara, Yesus terangkat ke surga itu di Bukit Zaitun ya. Yang jaraknya itu kurang lebih 3.000 kaki dari sebelah timur Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang disaksikan oleh orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sana. Sehingga peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang bukanlah sebuah halusinasi belaka, Bapak Saudara. Banyak orang mengalami kejadian spiritual sendirian, karena itu dianggap itu tidak objektif begitu ya, subjektif, karena dia sendirian bisa saja dia berhalusinasi, melihat hantu sendiri saja. Bisa saja itu halusinasi karena pemikiran kita begitu ya. Namun ini disaksikan oleh cukup banyak orang, setidaknya murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sana. Sehingga ini adalah sebuah fakta objektif bahwa Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga. Dan dikatakan bahwa ketika Yesus naik ke surga, ada awan yang menutupi Tuhan Yesus begitu ya. Kenaikan Tuhan Yesus itu disertai oleh awan. Nah, Bapak Saudara ingat, awan itu selalu melambangkan tentang kemuliaan Allah, perlambangan keilahian dan perkenanan Allah. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sebuah peristiwa di mana sebetulnya Allah juga berkenan, di mana kemuliaan Allah juga dinyatakan. Nah, kemudian di tengah-tengah peristiwa itu berlangsung, ada 2 orang malaikat katanya ya. Ada malaikat ada 2 orang berpakaian putih yang kita tahu itu adalah malaikat. Dan Bapak Saudara, di peristiwa-peristiwa yang penting, malaikat ini selalu muncul di Natal, di kebangkitan Tuhan Yesus, begitu ya. Untuk apa, Saudara, malaikat itu datang? Malaikat itu datang untuk mengkonfirmasi bahwa ini merupakan bagian daripada rencana Allah dan rancangan Allah, dan Tuhan menghendaki itu. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, malaikat itu datang, dan disitulah sebetulnya Tuhan Yesus
Dan sebetulnya disitulah Allah mengkonfirmasi bahwa sebetulnya itu merupakan bagian daripada rencananya. Nah, Bapak Saudara, di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa mereka melihat atau menatap ke langit. Ketika mereka menatap ke langit, sebetulnya mereka menatap dengan kekhawatiran. Mereka menatap dengan keraguan. Karena itulah malaikat itu memberikan peneguhan kepada murid-murid dan orang-orang yang ada di sana bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Nah, dengan demikian mereka itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka punya pengharapan, iman mereka juga diteguhkan. Bahwa suatu hari nanti mereka akan berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga di surga. Nah, ini adalah berita penting ya. Naiknya Tuhan Yesus di surga membuktikan bahwa suatu hari nanti kita juga akan berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara dapat baca ayatnya di Yohanes 14 di mana Tuhan menyediakan tempat di surga. Di rumah Bapakku katanya banyak tempat tinggal, dan Tuhan datang ke sana mempersiapkannya bagi kita, Bapak Saudara. Kemudian mereka juga memiliki harapan bahwa Yesus akan datang kembali ke dalam dunia untuk kedua kalinya. Itu ada di dalam ayat yang ke-11 Kisah Para Rasul 1. Bapak Ibu Saudara, harapan inilah yang membuat seseorang dapat melanjutkan hidup dan dapat bertahan di masa-masa yang sulit. Harapan bahwa Yesus menyediakan tempat di surga dan bahwa Yesus akan datang kembali memberikan sebuah pengharapan yang besar kepada setiap kita bahwa Yesus akan kita temui di surga nanti begitu kita berjumpa dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara, seorang yang sakit keras, namun ketika dokter berikan kepada dia sebuah harapan, kamu bisa sembuh. Wah, secerca harapan dari kata-kata dokter membuat dia apa? Semangat. Dia mau minum obat. Dia mau rutin check up ke dokter. Dia mau menjalani terapi-terapi yang tidak memakan waktu yang sebentar. Dan pada akhirnya dia bisa sembuh, Bapak Saudara. Tetapi ketika dokter tidak memberikan harapan, kamu tidak ada lagi harapan. Umur kamu tinggal 3 bulan. Waduh, Bapak Saudara. Orang itu akan lemas sekali. Orang itu akan, percumalah, buat apalah minum obat. Akan pesimis, Bapak Saudara. Nah, harapan, Bapak Saudara, membuat seseorang ingin berjuang. Dia tidak putus asa karena ada harapan. Seorang atlet, Bapak Saudara, ketika diberikan harapan, kamu bisa menang. Maka dia akan bangun pagi-pagi, berlatih dengan giat, dia makan makanan yang bergizi, dia berlatih dengan keras tiada henti, karena dia punya harapan akan menang. Tetapi kalau dia tidak punya harapan, maka latihannya dijalani dengan berat dan pertandingannya dijalani dengan berat. Demikian juga seorang yang ingin mendapatkan kekasih, dia berjuang, ingin mendapatkan pacar. Ketika diberikan sebuah harapan, dia berjuang terus, dia datang ke rumahnya, ngapel begitu ya, bukan ngepel ya, ngapel. Lalu dia memberikan makanan kepada pacarnya, memperjuangkan cintanya supaya dapat diterima karena ada harapan. Tetapi kalau dia melihat ternyata orang yang diperjuangkan ini sudah punya kekasih, maka di situ tidak ada harapan. Maka dia tidak akan berjuang. Harapan itu, Bapak Saudara, membuat orang dapat berjuang dengan keras. Nah, namun harapan yang ada di dalam dunia ini belum tentu terjadi. Ketika dokter bilang kamu bisa sembuh, belum tentu. Ketika pelatih bilang sama atletnya kamu bisa menang, belum tentu. Ketika seorang pria mendekati seorang wanita, belum tentu dia dapat menjadikan wanita itu kekasihnya. Namun Bapak Saudara, harapan yang diberikan kepada Tuhan adalah sebuah harapan yang tidak pernah akan mengecewakan. Harapan yang sudah pasti bahwa setiap kita yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pasti akan menerima kehidupan yang kekal. Ini sebuah harapan yang pasti, Bapak Ibu Saudara. Sebuah harapan yang tidak mengecewakan. Maka Bapak Saudara, milikilah harapan itu. Sehingga itu akan menjaga iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan.
Bapak Saudara, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janjinya. Untuk itu Bapak Saudara, setiap kita yang akan menerima janji Allah itu, mari kita menunggu dengan setia. Tunggu dengan setia. Bukan menunggu dengan ketidaksetiaan, melupakan Tuhan, melakukan dosa. Mari kita menunggu Tuhan dengan setia. Beberapa waktu lalu ada sebuah cerita Bapak Saudara yang cukup viral. Ada seorang yang bernama Gomblo, ya namanya Gomblo. Jangan kepleset Bapak Saudara ya. Gomblo namanya ya. Nah, dia dari tahun 70-an berpisah dengan kekasihnya. Karena waktu itu di kota itu ada gejolak ya, di kota Malang. Lalu Bapak Saudara, waktu detik-detik ingin perpisahan, mereka membuat sebuah kesepakatan. Saya tunggu kamu di depan toko itu, disebutkan nama tokonya. Ya, mereka saling tahulah, sama-sama tahu tentang toko itu. Mereka sudah familiar tentang toko itu. Akhirnya mereka sebutkan nama tokonya. Saya tunggu kamu. Wah, mereka sepakat. Begitu ya akan bertemu di sana. Begitu gejolak ini selesai. Lalu Bapak Saudara, ketika peristiwa itu sudah selesai, gejolak itu sudah selesai, kakak ini datang. Pria yang bernama Gomblo ini datang ke toko itu. Tidak ditemui. Setiap hari dia menunggu sampai larut malam. Tidak ada wanita itu. Dari tahun 70-an sampai tahun 2017, kakek ini menunggu dengan setia. Menanti sebuah harapan bahwa wanita yang ia kasihi akan datang. Tapi Bapak Saudara, wanita itu tidak pernah datang. Sampai tahun 2017, kakek ini meninggal di depan toko itu. Dia sangat setia menunggu. Dia sangat setia. Dia punya banyak pilihan untuk tidak lagi datang, untuk menikah dengan orang lain. Tapi dia tidak lakukan. Dia sangat setia. Bapak Ibu Saudara, menunggu satu harapan yang tidak pasti saja, dia begitu setia. Tapi Tuhan Saudara menjanjikan sesuatu yang pasti. Karena itu marilah kita setia. Menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan Bapak Saudara. Saya pikir Bapak Saudara, cinta kita kepada Tuhan harusnya seperti demikian. Meskipun dihadapkan dengan berbagai pilihan hidup, dihadapkan dengan dosa, kesenangan dunia, tawaran untuk meninggalkan Tuhan, tetapi mari kita setia mengikut Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengirimkan anaknya ke dalam dunia sebagai bukti cinta kasihnya kepada kita. Kita yang sudah menerima kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Masakah kita mau mengkhianati Tuhan? Mari kita menantikan Tuhan dengan setia. Jangan berpaling kepada dunia ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami boleh memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam peringatan ini kami belajar Tuhan, bagaimana harusnya kami memfokuskan diri kami kepada perkara-perkara surgawi dan kepada Tuhan saja. Ampuni Tuhan kalau seringkali diri kami teralihkan. Kami lebih senang kepada perkara-perkara duniawi. Tapi tolong kami Tuhan, memfokuskan hati kami kepada pekerjaan Tuhan, kepada perkara-perkara surgawi, daripada kepada dunia ini. Karena itu kami rindu melakukan pekerjaan Tuhan, dan kami tahu Injil, kabar baik itu merupakan bagian daripada pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan. Karena itu tolong kami, berikan kami keberanian untuk memberitakan kabar baik itu. Dan Tuhan juga tolong setiap kami untuk setia menantikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Menantikan ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Menantikan Tuhan datang kembali kedua kalinya. Ajar kami setia di saat-saat menunggu itu. Ampuni Tuhan kalau di saat-saat menunggu itu, hari ini seringkali kami tidak setia. Tolong kami Tuhan untuk setia menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan datang kedua kali. Menantikan Tuhan berjumpa dengan kami kembali.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh melihat di layar LED. Persembahan gereja dapat dilakukan dengan cara scan barcode yang ada di bawah ini. Baik itu dengan GoPay, BCA, Opel, ShopeePay, dan atau Bapak Ibu boleh bawa langsung ke gereja setelah ibadah selesai. Kita akan memuji Tuhan sambil persembahan dijalankan. Kita angkat pujian kita dari KPPK 369. Kirimlah terangmu ayat 1, 2, dan 3. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, melalui apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami, melalui pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan buat kami, keluarga lepas keluarga. Biarlah ketika kami memberikan kepada Tuhan hasil daripada jerih payah kami, biarlah Tuhan senantiasa mau menerima persembahan kami ini sebagai persembahan syukur kami, karena Engkaulah pemilik segala sesuatu yang kami miliki Tuhan. Dan biarlah ajarkan kami untuk kami tidak takut untuk memberi melalui persembahan kami. Tuhan, kami percaya apapun yang kami sudah berikan, Tuhan akan terus memberkati, memakai setiap pekerjaan kami itu sebagai persembahan kami untuk kami menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan sudah yang memberi, berkati jemaat-jemaat yang sudah memberi juga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara kita dapat beribadah pada hari ini kepada Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pelayan GKI Muara Baru yang sudah melayani kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Dan hari Minggu Bapak Ibu Saudara kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Nanti Lausa Budi yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema pengkaderan pelayan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Nanti link akan
berikan di grup WhatsApp. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan diri untuk datang beribadah dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Demikian pengumuman dari saya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa negara kita, terutama dalam masa-masa liburan, agar kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada setiap masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian Bapak Saudara, mari kita juga berdoa untuk gereja kita rindu kita dapat melakukan ibadah secara onsite atau ibadah secara offline. Kita doakan agar angka corona terus melandai dan kita dapat beribadah kepada Tuhan di dalam gedung ibadah. Kita doakan terus hal ini Bapak Saudara. Dan kita berdoa untuk jemaat GKY Muara Baru yang bergumul dalam sakit, pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap mereka. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan membawa bangsa kami, Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa Indonesia dapat terus dipulihkan daripada corona. Karena itu Tuhan berikan kepada setiap kami masyarakat yang tinggal di Indonesia ini dapat memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan. Kami dapat memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan melakukan berbagai protokol kesehatan. Kami rindu Tuhan menjadi bagian di dalamnya untuk menuntaskan corona ini. Kami rindu Tuhan angka corona di Indonesia dapat terus melandai. Dan karena itu juga kami rindu ketika angka corona itu melandai, kami dapat beribadah secara onsite di dalam gedung gereja. Ini kerinduan kami Tuhan sebagai jemaat-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong bangsa kami. Dan kiranya Tuhan juga boleh mempersiapkan kami gereja Tuhan di tempat ini. Mempersiapkan protokol yang baik sehingga kami dapat beribadah secara onsite atau di dalam gedung gereja. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di dalam pergumulannya masing-masing. Dalam pergumulan kesehatan, dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan pekerjaan, dan lain-lainnya. Kami bawa pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Dengarlah doa setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian selesai, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua, silakan mengambil waktu teduh.